klasifikasi berpandangan medis. Yang pertama adalah Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Biasanya Down syndrome ini anak-anaknya sama-sama secara fisik itu sama. Jadi tapi usianya itu agak pendek. Terus yang kedua yaitu kreatin. Nah, kreatin ini ada dua jenis pada bayi, yaitu endemik dan juga sporadik. Nah, kreatin ini adalah kondisi pertumbuhan fisik dan mental yang sangat terhambat karena penyakit hipotiroidisme bawaan yang tidak bisa Yang ketiga adalah hidrosefalus. Hidrosefalus adalah kelebihan atau kelebihan cairan memberi tekanan ke otak yang dapat merusaknya. Ada 3 jenis utama hidrosefalus. Yang pertama itu hidrosefalus kongenital, hidrosefalus yang ada di saat lahir. Jadi bisa dilihatnya dia terkena hidrosefalus itu pas lahir. Hidrosefalus yang berkembang. Hidrosefalus yang berkembang ini setelah lahir. Jadi hidrosefalus secara normal biasanya itu hanya berkembang pada orang tua. Dan yang ketiga adalah hidrosefalus hadir sejak lahir. Hidrosefalus kongenital adalah ketika bayi lahir dengan kelebihan cairan di otak mereka. Ini dapat disebabkan oleh kondisi seperti spina bifida atau infeksi yang dialami ibu selama kehamilan seperti gondok atau rubella. Yang keempat adalah makrosefalus. Makrosefalus ini bentuk kolen kepala lebih besar dari anak normal lainnya. Jadi kalau anak yang mengalami makrosefalus ini bisa dilihat dari fisiknya, kepalanya itu lebih besar dari kepala anak normal lainnya. Masih ada satu materi pertama, selanjutnya yaitu klasifikasi berpandangan pendidikan yang akan disampaikan oleh Bella Sabika Maura. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi yang berpandangan secara pendidikan. Jika dilihat dari beberapa penggolakannya, kemampuan intelektual ini dapat dilihat dari tingkat IQ-nya. Jadi kemampuan IQ yang berkisar 50 atau 55 sampai 70 atau 75 ini biasanya memiliki kemampuan didik. Jadi anak ini masih bisa menerima pembelajaran seperti anak normal. Kisaran usia dari 9 sampai 13 tahun. Biasanya anak dengan mampu didik ini disebut atau setingkat dengan mild, borderline, mentally dependent, dan moron. Yang kedua, anak dengan hambatan intelektual dengan IQ berkisar 20 atau 25 sampai 50 atau 55. Biasanya ini hanya bisa mendapatkan pelatihan seperti daily activity Yang kedua ini anak yang ber-IQ kisaran 20 sampai 25 sampai 50 atau 55 ini memiliki kemampuan setara dengan anak usia 4 sampai 5 tahun. Biasanya masih mampu untuk dilatih secara daily activity-nya seperti kegiatan mandi atau bisa dibilang bela dirinya dia. Terus kemampuan yang ketiga, IQ yang berkisar 0 sampai 5
berkisar 50 sampai 57. Dalam EQ ini, anak masih mampu menyesuaikan diri pada lingkungan sosial yang lebih luas, mampu bersosialisasi dan mampu mengerjakan pekerjaan dengan terampil. Dan yang kedua, tunagrahita sedang, EQ berkisar 30 sampai 50. Dalam EQ ini, anak mengurus dirinya sendiri, mampu mengadakan adaptasi sosial pada lingkungan terdekat, mampu melakukan pekerjaan rumah yang perlu pengawasan. Yang ketiga, tunagrahita berat, EQ kurang dari 30. Dalam sepanjang hidupnya, mereka selalu bergantung pada bantuan orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan pandangan masyarakat yang akan disampaikan oleh Daniel. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan pandangan masyarakat. Yang pertama, tunagrahita absolut. Tunagrahita absolut adalah kelompok ini. Tunagrahita yang kelompok ini jelas nampak ketunagrahitanya, baik dari pedesaan maupun perkotaan, masyarakat petani maupun industri, termasuk kategori tunagrahita sedang. Yang kedua, tunagrahita relatif. Tunagrahita relatif, anak tunagrahita yang dalam masyarakat tertentu dianggap tunagrahita, namun di tempat lain belum tentu dianggap tunagrahita atau tunagrahita ringan. Yang ketiga, tunagrahita semu, menunjukkan perilaku atau penampilan anak tunagrahita, namun aslinya mereka adalah anak yang normal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang 4. Lalu yang terakhir yaitu klasifikasi menurut kecerdasan IQ yang akan disampaikan oleh Edwardus dan Taujana. Silakan. Baik, terima kasih. Yang kelima yaitu klasifikasi menurut kecerdasan IQ. Yang pertama ada MIL, yaitu ringan. Di sini anak-anak itu cenderung mengalami perkembangan fisik agak lambat daripada anak-anak lainnya, di mana yang seharusnya umur 2 tahun mereka sudah bisa bicara, tapi mereka lambat gitu. Dan di sini mereka juga sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik di sekolah. Tapi di ini mereka masih bisa diajari lah gitu. Dan mereka masih bisa melakukan hal-hal praktis seperti kehidupan sehari-hari gitu. Yang kedua yaitu moderat. IQ-nya yaitu di rata-rata 40 sampai 55. Yang dimana mereka di sini tidak banyak bicara. Mereka hanya bicara untuk seperlunya saja, seperti untuk kegiatan makan, mandi, dan minum, dan lain sebagainya. Dan di sini juga mereka masih bisa dididik untuk mengurus dirinya sendiri. Nah, yang berikutnya adalah average, yaitu IQ mereka dari 25 sampai 40. Nah, di sini ada dengan hambatan intelektual itu tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang sederhana. Nah, di sini anak dengan gangguan intelektual ini memiliki tidak dapat berbicara dan fisiknya bisa dilihat yaitu dari lidah mereka dan serta ukuran kepala yang lebih besar. Nah, di sini fisik mereka sangat lemah karena mengalami gangguan psikomotorik yang sangat berat. Nah, berikutnya adalah perform, yaitu di mana IQ mereka di bawah 25. Pada ini, anak menunjukkan intelijensi atau bentuk ukuran kepala yang lebih besar
seperti hidrocephalus dan humanism. Nah, mereka juga harus membutuhkan layanan medis yang intensif, karena mereka harus membutuhkan bantuan dari setiap orang setiap hari. Baik, terima kasih kepada pemateri yang terakhir. Yang selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, yang dimana dibatasi dengan satu pertanyaan yang ditujukan oleh audien yang tersisa. Silakan. Ya, silakan. Yaitu tunagrahita relatif. Nah, yang saya tanyakan di sini, kenapa bisa tunagrahita bisa didiagnosa tunagrahita di tempat lain, sedangkan di tempat lainnya tidak didiagnosa tunagrahita. Nah, lantas perilaku seperti apa yang menyebabkan tempat lain dan tempat lainnya itu dapat berbeda dalam mendiagnosa tunagrahita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan diskusikan terlebih dahulu jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sofi Rafi, yaitu di sini kan klasifikasi berdasarkan pandangan masyarakat. Nah, di apa kan kita ada yang di perkotaan, pedesaan kayak gitu kan. Nah, yang tunagrahita relatif kan termasuk tunagrahita ringan. Nah, anak tunagrahita ringan ini yang hidup di perkotaan, umumnya perkotaan kan orang-orangnya itu kayak apa ya? Kayak lihat anak susah aja belajar gitu ya, kayak dia, oh ini anaknya ini susah nih buat belajar nggak mohon maaf ya, jauh pintar nih nggak bisa diajarin kayak gitu. Nah terus kalau di pedesaan beda lagi, kayak orang di pedesaan itu lebih kayak meskipun dia tunagrahita ringan kayak gini, oh maklum lah ini masih umur segini pasti masih bisa ini gitu. Jadi yang bikin pandangan yang berbeda itu tergantung apa ya, kita ada di lingkungan masyarakat yang mana. Berarti lebih ke pola pikir kan? Iya, lebih ke pola pikir masyarakat yang ada di situ kan, ini berdasarkan pandangan. Terima kasih. Ya. Mungkin ada tambahan atau ada tambahan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu mari kita dengarkan bersama kesimpulan dari Nobulan. Kesimpulannya dari pembahasan teman-teman kita yang sudah dibahas tadi, bahwa kita tahu tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu memiliki rata-rata intelektual IQ di bawah rata-rata karena adanya hambatan masa perkembangan mental, emosi, sosial, dan fisik sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak tunagrahita memiliki keterbatasan mental yang perlu dididik. Jika nanti memiliki anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita, kita sebagai orang tua harus memberikan yang terbaik dengan terus mendukung, mengembangkan bakat dan minatnya mereka. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.